Perlu saya sampaikan bahwa dunia sekarang ini sedang krisis pangan. Krisis karena pandemi belum selesai, memperbaiki ekonomi belum selesai, masuk ada perubahan iklim sehingga ada gelombang panas yang panjang yang menyebabkan banyak gagal panen. Di semua negara, sekarang ini terjadi krisis pangan. Harga pangan yang naik, semua negara. Ditambah lagi karena perang. Yang pertama perang di Ukraina, antara Rusia dan Ukraina. Yang kedua, perang di Gaza antara Palestina dan Israel. Kelihatannya perangnya jauh di Ukraina. Saya dulu juga enggak membayangkan bahwa dampaknya akan sampai ke sini. Khususnya untuk petani. Kenapa seperti itu? Perang di Ukraina antara Rusia dan Ukraina. Kenapa berdampak pada petani? Karena 5 pabrik pupuk yang kita miliki, 5 industri pupuk yang kita miliki, bahan bakunya itu dari Rusia dan Ukraina. Karena perang, kapalnya tidak bisa membawa bahan pupuk untuk berlabuh ke semua negara. Tidak hanya Indonesia. Sehingga harga pupuknya menjadi langka dan harganya naik. Ada problem di sana, supaya kita semuanya tahu ini ada permasalahan apa. Nanti, kalau perang di Gaza tidak cepat-cepat selesai, apalagi nanti melibatkan juga Lebanon, karena di situ ada Hizbullah, dengan Yaman, di situ ada Houthi, dengan Syria, di situ ada ISIS, perang ditambah lagi dengan Iran, Bapak Ibu bisa bayangkan, perang akan membesar, itu yang tidak kita harapkan. Karena kalau perang sampai merembet ke negara-negara lain, akibatnya apa? Ini adalah daerah penghasil minyak. Kalau perang berarti produksi minyak enggak ada. Kalau produksi minyak enggak ada artinya pasokan ke pasar menjadi berkurang. Kalau pasokan ke pasar berkurang artinya harga minyak naik. Kalau harga minyak naik artinya juga harga BBM naik. Kalau harga BBM naik semua harga pasti akan naik. Ini yang kita berdoa bersama jangan sampai kejadian seperti itu terjadi. Dongo nggih, sareng-sareng nggih. Dan kita ini alhamdulillah. Negara kita ini alhamdulillah. Setelah pandemi Covid, negara lain yang guling menjadi pasiennya IMF, itu ada 96 negara. Ekonominya runtuh. 96 negara menjadi pasien IMF. Kita ini termasuk di dunia ini selalu masuk 5 yang paling baik ekonominya. Ini yang patut kita syukuri. Dan terus kita jaga dan kita rawat agar ekonomi kita tetap stabil dan meningkat lebih baik. Kembali ke urusan petani sekarang. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, urusan pupuk, Pak Mentan tadi sudah nyanggupi pupuk 2024, 2023 akhir dan 2024 awal, beliau akan kontrol terus agar tidak ada masalah di lapangan.
subsidi pupuknya akan saya tambah. Karena suplai pupuknya juga ada. Berapa nanti akan saya umumkan kalau saya sudah ketemu Menteri Keuangan. Sebentar, semuanya itu dihitung. Kurangnya berapa itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Pak Mentan ngitung dulu, memang prosedurnya seperti itu. Minta persetujuan dari DPR RI, baru Menteri Keuangan bisa menambah. Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya, udah. Urusan pupuk, karena saya ini ngerti, Pak Menteri Pertanian itu juga bekas BPL. Saya juga tiap hari masuk ke sawah, ke desa untuk bertanya kepada petani. Problemnya memang di tahun-tahun terakhir ini memang semuanya mengeluhkan para petani urusan pupuk. Benar ya? Ada yang masalah pupuknya tidak bermasalah, tunjuk jari, saya beri sepeda. Ya, urusan pupuk akan menjadi fokus Menteri Pertanian dan akan kita selesaikan. Setuju? Yang kedua, ini dengan para pengecer pupuk. Ini urusan kemarin kalau mau beli pupuk harus menunjukkan kartu tani. Saya sudah menyetujui untuk pembelian pupuk, asal di KTP-nya itu ada tulisan petani, silahkan itu dipakai. Jadi bisa pakai kartu tani, bisa memakai juga KTP. Tapi jangan sampai KTP-nya nanti di sini tertulis pengusaha beli pupuk, hati-hati. Atau di sini tulisannya ASN, cari pupuk juga enggak bisa. Artinya memakai KTP itu ya tulisan pekerjaannya petani. Setuju? Pengecernya setuju? Karena kita ingin meningkatkan produksi pangan kita. Kalau nanti produksinya melimpah, ini pas untuk para petani senang. Pas harga beras, harga gabah itu pada posisi yang tinggi. Benar? Tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu harganya masih 4.200, 4.300, betul? Hari ini harganya 7.300 sampai 7.800, saya muter. Petani seneng enggak? Seneng enggak? Harganya kan baik, jadi mestinya meningkatkan produksi sebaik-baiknya. Kalau biasanya 1 hektar 5,2, tingkatkan menjadi di atas 6. Sehingga secara keseluruhan, di seluruh tanah air nanti produksinya akan melompat naik. Oleh sebab itu, saya minta kepada para PPL, pada para Babinsa, agar mendampingi para petani betul-betul baik urusan pas nanemnya, bibitnya, pupuknya, nanti pas panennya betul-betul diikuti dan diarahkan. Sehingga sekali lagi produksi beras kita nanti bisa meningkat dengan baik.
Yang kedua yang berkaitan dengan ini harganya juga naik, yaitu cabai. Apa sulit sih nanam cabai? Sulit. Sulit karena hama atau karena bibit? Itu saya minta para PPL di tempat-tempat di wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk cabai rawit atau cabai itu bisa ditanam dengan baik, tolong ditingkatkan produksinya. Dilebarkan juga tanamannya. Sehingga jangan sampai cabai rawit harganya kemarin sampai harga 100.000. Meskipun hari ini saya tanya Pak Gubernur tadi sudah di angka 80.000.